Mau kemana kamu malam-malam gini? Hah? Saya mau lapor ke Pak RT karena Mas Yayan udah nipu banyak orang. Dan Bibi juga ikut-ikutan. Lapor? Kamu tuh jangan sok pahlawan ya. Kamu tuh istri yang gak tahu diri, yang bisanya ngerecokin rezeki suami. Lepasin, Bi. Yang gila itu kamu, bisanya cuma ngerecokin rezeki orang. Suami kamu itu sekarang lumpuh emas, tapi kamu malah matiin rezeki kamu. Hah? Saya nggak ridho. Dan saya nggak akan tinggal diam ngeliat kalian terus nipu warga. Hei, dengerin. Kalau kamu masih mau jadi istri Yayan, tutup mulutmu. Atau aku bikin kamu ngilang dari rumah ini. Lepasin, Bi. Di sini. Birosa. Birosa. Bi. Birosa. Jangan dikunci, Bi. Bi. Bi, jangan dimatiin lampunya, Bi. Kamu diem aja di situ. Biar Bibi sama Yayan yang cari rezeki. Bi, saya istrinya, saya punya hak. Kalian semua udah keterlaluan. Bi. Ibu di mana? Fikri, Nak, kamu bisa denger ibu kan? Ibu di mana? Ibu di kamar mandi, Nak. Bu, ibu beneran di kamar mandi? Iya, Nak, ibu dikunciin sama Birosa. Sayang boleh tolong bukain pintunya, Nak? Aku udah di sini, Bu. Tolong bukain ibu ya, sayang. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Sayang, ibu nggak apa-apa, sayang. Fikri, tolong bukain pintunya. Cari kuncinya ya, Nak, ya. Ayo. Lepasin! Ayo. Fikri, Nak. Lepasin, aku mau tolong ibu! Birosa, jangan, Bi. Tolong, Bi. Jangan sakiti anakku, Bi. Fikri. Birosa bukan hanya kasar dengan saya, Mbak, tapi dengan Fikri juga, Mbak, yang tidak tahu apa-apa. Dia pun menjadi korbannya Birosa, Mbak. Dia juga berani menyakiti anak Mbak. Iya, Mbak, saya pernah disekap di kamar mandi, Mbak. Dan saya hanya bisa mendengar tangisan Fikri dari luar, Mbak. Dia ketakutan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mbak, itu keterlaluan, Mbak. Itu sungguh kejam. Maaf, Mbak, saya harus bertanya. Bagaimana kondisi anak Mbak sekarang? Fikri kembali sakit, Mbak. Badannya panas. Dia jadi nggak nafsu makan, Mbak. Dan yang lebih prihatinnya lagi, dia udah nggak pernah ceria, Mbak. Ini pasti sangat berat bagi seorang ibu. Tabah kamu. Dan dia selalu menanyakan kepada saya, Ibu kenapa disekap di kamar mandi? Tapi saya nggak bisa menjawab, Mbak. Saya nggak tahu harus jawab apa. Nangis saja terus kamu tuh. Bisa diem gak sih? Bikin pusing.
kamu itu? Bi. Aku keluarin Laras sekarang aja ya, biar dia urus anak ini. Soal saya nggak bisa kerja kalau dengar suara anak ini terus. Iya. Keluarin aja istri kamu itu. Kalau kamu masih nangis terus gini, saya lempar kamu dari sini. Jangan, aku cuma mau ibu. Bangun. Bangun kamu. Urus tuh anak kamu. Dari tadi dia nangis terus. Aku nggak bisa kerja kalau dengar suara dia terus. Urus anak. Dasar anak cengeng. Kamu pikir air mata kamu itu bisa bikin hidup kamu enak, ha? Ibu. Bibi boleh hina saya, tapi jangan pernah sentuh anak saya lagi. Larang-larang orang di rumah sendiri. Memangnya kamu siapa, ha? Kamu perempuan lemah. Gak bisa ngapa-ngapain tapi sekarang sok jago. Saya memang lemah, Bi. Tapi saya seorang ibu. Saya nggak akan diam melihat anak saya dihancurkan. Kamu pikir kamu paling benar? Kalau bukan karena saya, suami kamu itu tetap jadi kuli hina. Sekarang dia dihormati dan kaya. Dihormati? Dihormati karena apa? Dengan nipu orang? Dengan menjual agama? Itu bukan berkah, Bi. Itu dosa. Bi. Biarin. Di depan udah banyak pasien yang nunggu kita. Yuk. Kamu belum tahu apa-apa tentang neraka. Nak, kamu nggak apa-apa, Nak. Maafin ibu ya. Bapak, Ibu, saya datang ke sini bersama anak saya, mau minta tolong obatin. Berapapun biayanya, pasti saya bayar. Yang penting anak saya bisa sembuh, Pak. Bu. 1 miliar, Pak. Gimana? Baik. Di sini ada uang 1 miliar sesuai permintaan Ibu. Bisa dicek dulu. Baik, saya percaya. Iya, Bu. Dia pembohong. Ibu, Nenek Rosa kenapa? Ibu juga nggak tahu, Nak. Kamu tunggu di sini ya. Ibu mau keluar sebentar.
kembalikan uang itu, Mas. Itu bukan hak kamu, Mas. Laras, kamu gak ngerti apa-apa. Ini adalah jalan satu-satunya. Mas, ini bukan jalan satu-satunya, Mas. Ini jalan yang sesat, Mas. Hasil dari kamu nipu mereka, kamu bohongi mereka, Mas. Udah cukup, Laras. Kamu jangan sok suci ya. Dari dulu kita hidup susah. Kamu ngerti kan? Mas, aku nggak pernah lupa. Tapi aku lebih takut kehilangan nurani daripada kehilangan uang, Mas. Aku nggak mau hidup susah. Kalau kamu mau hidup susah, silakan. Mas, Mas Yayan. Kita dobrak aja pintunya. Ya udah, dobrak. Ya ampun. Udah deh, udah cukup. Heh, Gimana suami kamu? Mana suami kamu? Dia udah kabur lewat jendela. Jangan bohong kamu. Pasti dia sembunyi. Udah, ayo dicari. Jangan, Mas. Jangan, Mas, saya mohon. Anak saya sedang sakit. Kalau kalian mau masuk, langkahi mayat saya. Alah, jangan baik. Alah, Mbak. Udah, cari, Mbak. Mas, saya nggak mau. Dia nggak ada di sini. dia kabur. Iya. Ayo cari. Ayo, jangan sampai lolos. Harus buru-buru nih. Sebaiknya aku kubur tas ini. Itu ada suaranya. Sebelah sana. Ayo cepetan. Ini pasti tasnya Yayan. Uangnya juga semua masih utuh. Jelas-jelas tadi dia minta tolong dari arah sini. Tapi kok sekarang hilang? Mas Yayan. Ini tas Mas Yayan. Mas, saya minta tolong gali tanah ini sekarang. Baik, Iya, Mbak. Suami saya terkubur di kebun, Mbak. Maksud Mbak, suami Mbak terkubur hidup-hidup? Iya, Mbak. Saya sendiri pun gak nyangka, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi bagaimana, Mbak? Warga datang kan, Mbak, membantu. Apakah suami berhasil diselamatkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Ayah! Ayah jangan meninggal. Jangan tinggalin aku. ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, aku udah bilang jangan. Ternyata suami saya udah nggak ada, Mbak. Waktu itu warga menggali di perkebunannya, Mbak. Kami menemukan dia sudah meninggal dunia, Mbak. Dan tubuhnya sangat mengenaskan, Mbak. Sabar, Mbak, sabar. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya, Mbak Laras. Saya hanya berharap, Mbak,
kisah saya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang. Jangan ingin menjadi cepat kaya dan harus bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, Mbak. Mbak Laras, saya sangat mengapresiasi ketegaran hati kamu dan keberanian kamu di sini untuk membagikan kisah kamu, Mbak. Saya mendoakan supaya kamu dan Fikri senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya, Mbak. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak. Pemirsa, jangan pernah menjual akal sehat demi harta yang sesaat. Karena apapun yang dikejar, kalau dengan jalan yang sesat, yang datang bukanlah berkah, melainkan musibah. Jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Laras yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.